Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada bidang hukum dan HAM. Nah, untuk bidang lainnya kalian bisa cek langsung di playlist kami ya. Dan terima kasih juga yang udah like dan subscribe video dari Belajar Bareng. Semoga kalian lolos CPNS tahun ini, amin. Langsung saja ke soal nomor 1. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal A. 24 ayat 1, B. 24 ayat 2, C. 25, D. 26 ayat 1, E. 27 ayat 1. Ya, jawabannya adalah yang D. 26 ayat 1. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. 2. Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut dengan A. Aktio popularis, B. Aktio imparsial, C. Aktio holografis, D. Acito posita, atau E. Klausal eksemsi. Ya, jawabannya adalah yang A, aktio popularis. Aktio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. 3. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. A. Mahkamah Agung, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri Hukum dan HAM, atau E. Menko Polhukam. Ya, jawabannya adalah yang C, Presiden. 9 hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan masa jabatan selama dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, atau E. 10 tahun. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 4 tahun. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 5. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada A. Hakim, B. Ketua Pengadilan, C. Panitera Pengadilan, D. Penuntut umum, atau E. Kuasa hukum terdakwa. Ya, jawabannya adalah yang D. Penuntut umum. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 6. Pasal yang mengatur hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah A. Pasal 50, B. Pasal 51, C. Pasal 53, D. Pasal 56, atau E. Pasal 62. Ya, jawabannya adalah yang B. Pasal 51. Hak asasi wanita berkaitan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat 1 sampai 3. 7. Karya pelaku pertunjukan berupa lagu yang telah dijual hak ekonominya dapat beralih kembali kepemilikan hak ekonominya kepada pelaku pertunjukan setelah A. 70 tahun, B. 50 tahun, C. 30 tahun, D. 25 tahun, atau E. 10 tahun. Ya, jawabannya adalah yang D. 25 tahun. Sesuai pasal 30 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. 8. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan A. Peradilan Umum, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, atau E. Pengadilan Militer. Ya, jawabannya adalah yang A. Peradilan Umum. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.
9. Asas hukum di mana sebuah perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa disebut dengan A. Asas retroaktif, B. Asas in dubio pro reo, C. Asas similia similibus, D. Asas equality before the law, atau E. Asas pacta sunt servanda. Ya, jawabannya adalah yang C. Asas similia similibus. Arti istilah-istilah dalam soal asas retroaktif, yaitu suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya adalah hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut. Misalnya pada pelanggaran hak asasi manusia berat. Asas in dubio pro reo, yaitu dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Asas similia similibus, yaitu perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa. Asas equality before the law, yaitu suatu asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum atau setiap orang diperlakukan sama. Asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. 10. Perkara-perkara di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga kecuali A. Status hukum properti, B. Kepailitan, C. Hak kekayaan intelektual, D. Lembaga penjamin simpanan, atau E. Penandaan kewajiban pembayaran utang. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu status hukum properti. Selain berwenang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau disingkat PKPU, pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau disebut LPS. 11. Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi bidang-bidang di bawah ini kecuali A. Bidang penelitian dan pengembangan, B. Bidang pencegahan, C. Bidang penindakan, D. Bidang informasi dan data, atau E. Bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Ya, jawabannya adalah yang A. Bidang penelitian dan pengembangan. Komisi Pemberantasan Korupsi membawahi 4 bidang yang terdiri atas bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, dan bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. 12. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak asasi manusia untuk A. Memiliki keyakinan politik, B. Beribadah menurut agama dan keyakinan, C. Tidak diperbudak dan diperhamba, D. Bebas bertempat tinggal di wilayah NKRI, atau E. Berkumpul dan berserikat. Ya, jawabannya adalah yang E, berkumpul dan berserikat. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud yang damai. 13. Pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah Pembedaan Indonesia wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila nilainya setara atau lebih dari A. 25 juta rupiah, B. 50 juta rupiah, C. 100 juta rupiah, D. 250 juta rupiah, atau E. 500 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah yang C. 100 juta rupiah. Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan atau mata uang asing dan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar atau biljet giro paling sedikit yaitu 100 juta rupiah atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah Pembedaan Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 14. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jumlah anggota Komnas HAM adalah sebanyak A. 10 orang, B. 20 orang, C. 25 orang, D. 33 orang, atau E. 35 orang. Ya, jawabannya adalah yang E. 35 orang. Dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. 15. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang berlaku paling lama yaitu A. 7 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 21 hari, atau E. 30 hari. Ya, jawabannya adalah yang C. 20 hari. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama yaitu 20 hari. 16. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang RI nomor A 30 tahun 2002, B 32 tahun 2002, C 30 tahun 2003, D 32 tahun 2003, atau E 32 tahun 2004. Ya, jawabannya adalah yang A 30 tahun 2002. Cukup jelas bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 adalah tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada A. DPR, B. Presiden, C. KPK, D. Menteri Keuangan, atau E. Dirjen Pajak. Ya, jawabannya adalah yang B yaitu Presiden. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 18. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku selama A. 25 tahun, B. 50 tahun, C. 70 tahun, D. Sampai dengan penciptanya diketahui, atau E. Tanpa batas waktu. Ya, jawabannya adalah yang E, tanpa batas waktu. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. 19. Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc, pengadilan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kecuali A. Sehat jasmani dan rohani, B. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada proses pemilihan, C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, D. Memiliki integritas moral yang tinggi, atau E. Melepaskan jabatan struktural selama menjadi hakim ad hoc. Ya, jawabannya adalah yang B. Berumur sekurang-kurangnya 35 tahun pada proses pemilihan. Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini, yaitu warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc. Nomor 20. Dalam pembuktian dan pembuatan putusan hukum, alat bukti yang sah dan dapat digunakan meliputi di bawah ini, kecuali A. Surat, B. Keterangan saksi, C. Keterangan terdakwa, D. Keterangan penuntut umum, atau E. Petunjuk. Ya, jawabannya adalah yang D. Keterangan penuntut umum. Alat bukti yang sah antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Nah, itu merupakan 20 soal dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.